Pada 15 November 1994 di kota Paris, pihak kepolisian dikirim untuk menyelidiki sebuah apartemen yang bernama Rue Cousteau yang terletak di distrik hiburan tidak jauh dari sebuah bar yang cukup terkenal yang bernama Le Moulin Rouge. Begitu pihak kepolisian masuk ke dalam apartemen, mereka nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seumur hidup mereka, baru kali ini ada sebuah ruangan yang sangat kotor dan sangat disturbing. Ini nggak kayak kamar manusia, tapi kayak kuburan. Atau lebih tepatnya, museum mayat. Di dalam apartemen, polisi menemukan pistol kaliber 22 di bawah tempat tidur, poster-poster yang menggambarkan kekerasan, hampir memenuhi dinding apartemen. Serpihan tulang dan gigi manusia di mana-mana. Di langit-langitnya ada tempelan tulang belakang manusia dan juga kaki. Koleksi musik-musik keras, borgol, alat-alat bedah, dan yang terakhir, waktu kulkas dibuka, isinya banyak banget kantong darah manusia. Apartemen mengerikan ini adalah milik seorang pria berusia 22 tahun yang bernama Nicolas Caux atau biasa dipanggil Nico. Yang paling mengerikannya, Nico terkenal sebagai pria yang sangat sopan, pendiam, dan gak banyak ulah. Sebenarnya siapa itu Nico dan kenapa tiba-tiba pihak kepolisian menggeledah apartemennya? Ini adalah kasus yang dikenal dengan nama Vampire of Paris. Di balik indahnya, romantisnya kota Paris, kota ini juga punya beberapa sejarah yang menyeramkan. Mulai dari Katakombe Paris, kuburan Père Lachaise yang ada 26 meter di bawah kota Paris, di mana di situ terkubur lebih dari 6 juta kerangka manusia. Dan kalau kalian pernah nonton film horor As Above So Below, kalian pasti tahu seberapa sempitnya terowongan-terowongan yang penuh dengan kerangka manusia ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Di tengah padatnya kerumunan manusia di tahun 1994, ada seorang warga Paris yang bernama Thierry Bissonnet. Thierry berusia 34 tahun dan dia adalah salah satu karyawan di sebuah restoran terkenal yang ada di Paris. Bahkan restoran ini disebut sebagai salah satu restoran paling lezat yang ada di kota itu. Lezat nggak tuh? Karena memang restoran ini selalu ramai pembeli, sampai hampir gak ada waktu untuk Thierry beristirahat. Tapi Thierry berusaha untuk selalu meluangkan waktunya mengundang ayah dan ibunya makan di restoran tempat dia kerja seenggak-enggaknya 1 kali dalam seminggu. Thierry emang deket banget sama orang tuanya. Hampir setiap hari setidak-tidaknya dia nelpon untuk ngasih kabar. Tapi di awal bulan Oktober tahun itu, tiba-tiba Thierry nggak pernah nelpon lagi. Kedua orang tuanya yang kecewa karena sudah 3 hari nggak ditelepon, mulai merasa khawatir. Jadi mereka berinisiatif untuk langsung datang ke apartemen Thierry. Dan rupanya pintu dalam keadaan tidak terkunci. Begitu pintu dibuka, hal pertama yang mereka lihat adalah Thierry terbaring di atas lantai, bersimbah darah dengan 2 luka tembakan. Kedua orang tua yang sangat syok ini langsung menelpon polisi, dan begitu pihak kepolisian datang, mereka kesulitan mendapat petunjuk. Di TKP, mereka nggak menemukan sidik jari orang lain selain Thierry. Mereka mencoba untuk melihat tanda-tanda adanya orang yang berusaha membobol masuk, tapi nggak ada. Jadi polisi menyimpulkan siapapun yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang dikenal oleh Thierry atau setidak-tidaknya dipersilahkan masuk oleh Thierry. Petunjuk pertama yang didapatkan oleh polisi, waktu polisi melakukan pengecekan ke komputer Thierry, mereka akhirnya mendapatkan tunjuk pertama. Thierry rupanya menggunakan semacam status kencan online yang membuat polisi berasumsi bisa jadi pelakunya adalah orang yang dikenal oleh Thierry lewat situs kencan online. Tapi sayangnya mereka nggak tahu siapa orang ini. Kebetulan masih di tahun yang sama, pihak kepolisian Paris memang sudah menangani 5 kasus pembunuhan lain. Dan hampir semua korbannya adalah pria gay, sama seperti Thierry. Semuanya juga ditembak, yang membuat pihak kepolisian berpikir apakah mungkin ada pembunuh berantai yang berkeliaran di kota itu. Hampir selama 2 minggu, pihak kepolisian melakukan investigasi sampai akhirnya mereka mendapatkan telepon dari orang yang tidak mereka duga. Pria yang menelpon pihak kepolisian adalah seorang pemilik rental yang berada di kota Paris. Pria ini mengaku merasa ada sesuatu yang aneh. Dia cerita, sekitar 2 minggu yang lalu, di toko rental kasetnya, ada pria yang datang ingin membeli beberapa video rekaman. Waktu mau bayar di kasir, pria ini mengeluarkan cek dan juga kartu identitas.
Semuanya atas nama pria bernama Thierry Bisognet. Tapi yang membuat si pemilik rental bingung, foto yang ada di kartu identitas Thierry beda dengan wajah pria yang menggunakannya. Pria ini juga kelihatan agak cemas. Dan waktu ditanya-tanyai lebih lanjut, wajah pria ini makin kebingungan. Si pemilik rental berinisiatif untuk nelpon polisi. Dan kayaknya pria tadi langsung ketakutan. Soalnya pria ini langsung pergi begitu aja tanpa minta kembali cek dan juga kartu identitasnya. Aneh kan? Waktu pihak kepolisian mendengar nama Thierry, mereka langsung yakin siapapun pria yang dimaksud oleh bapak pemilik rental kemungkinan besar adalah pelakunya. Selama 2 minggu, pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap pria ini. Dan di minggu ketiga, untungnya ada pihak kepolisian yang gak sengaja melihat pria dengan deskripsi yang sama persis dan langsung mengamankan pria ini. Pria yang kemudian diketahui bernama Nicolas Cloux. Nicolas Cloux atau Nico lahir pada tanggal 22 Maret 1972 di negara Kamerun yang ada di Afrika Serikat. Kedua orang tuanya berasal dari Perancis. Ayahnya Nico bekerja sebagai salah satu teknisi komputer yang juga diminta untuk berkeliling dunia. Kebetulan waktu itu ayahnya ditugaskan di Kamerun, makanya Nicolas lahir di Kamerun. Seumur hidupnya dari kecil, Nico tinggal pindah-pindah ikut ayahnya. Dia pernah tinggal di Kamerun, Inggris, Swiss, tapi selalu balik lagi ke Perancis. Dari segi finansial, kebutuhan Nico selalu terpenuhi. Tapi dari segi emosional, hampir enggak ada. Kedua orang tua Nico punya masalah pribadi. Ayahnya terlalu sibuk kerja, sedangkan ibunya memiliki kondisi emosi yang kurang stabil. Jadi Nico lebih dekat dengan kakeknya. Tapi waktu Nico berusia 10 tahun, terjadi insiden yang membuat Nico cukup trauma. Waktu itu, Nico ngajakin kakeknya main. Dan tiba-tiba kakeknya kena stroke. Langsung meninggal di detik itu juga disaksikan oleh Nico. Semenjak itu, Nico disalahkan oleh ibunya. Ibunya bilang, Nico adalah pembawa kematian, orang yang bisa menghabisi orang lain hanya dengan pikiran. Dan Nico yang berusia 10 tahun kebingungan. Waktu prosesi pemakaman kakeknya dilangsungkan, Nico merasa senang. Bukan karena kakeknya meninggal, karena jujur Nico sayang sama kakeknya. Hal yang membuat Nico merasa senang waktu itu karena dia merasa suka dengan suasana berkabung. Berhubung dari kecil Nico dianggap aneh oleh teman-teman sekitarnya, Nico nggak pernah bisa relate dengan kehidupan manusia. Dia nggak ngerti kenapa orang berusaha untuk sukses, kenapa orang pengen punya pacar, kenapa orang-orang mencari cinta. Nico selalu merasa seperti alien, sedangkan di saat suasana berkabung, Nico merasa tenang. Untuk pertama kalinya dia bisa relate dengan suasana dan energi yang ada di situ. Menurut psikolog, karena sejak kecil Nico tidak pernah mendapatkan kasih sayang, Nico mengalami perkembangan emosional yang tidak seharusnya. Merasa tertolak oleh manusia lain. Makanya dia merasa lebih tenang saat orang lain tidak merasa tenang. Emang agak membingungkan, tapi aku yakin kalian paham maksudnya. Berhubung dia juga disalahkan atas kematian kakeknya, lama-lama Nico merasa kayaknya kematian memang lebih menerima dia daripada kehidupan. Setelah sang kakek meninggal, ibunya Nico selalu merasa ketakutan dengan Nico. Hampir setiap hari ibunya terbangun dari mimpi buruk, dan Nico selalu disalahkan. Ujung-ujungnya, ibunya harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jadi, sepanjang hidupnya, Nico tumbuh besar dengan ayahnya. Ayahnya memang sibuk, tapi karena menjadi satu-satunya orang yang harus membesarkan Nico, ayahnya mulai sering cerita tentang antropologi. Di mana di situ Nico mendengar kisah-kisah yang berhubungan dengan ilmu hitam, voodoo, dan juga sihir kuno. Dan saat itulah Nico menemukan sosok iblis yang bernama Pazuzu. Iblis Pazuzu dilambangkan sebagai salah satu iblis yang sangat kuat, memiliki kepala singa atau anjing, sayap, dan juga ekor Scorpio atau kalajengking. Nico yang terpesona dengan hal-hal gelap makin memiliki kepribadian yang aneh. Waktu berusia 12 tahun, Nico tinggal di Portugal, dan selama 4 tahun dia sekolah di Portugal, dia nggak punya teman sama sekali. Nico dianggap aneh, dan karena nggak menemukan tempat yang cocok untuk dirinya, akhirnya Nico main-main ke kuburan. Nico juga mulai membenci manusia. Nico mulai punya pikiran untuk menghabisi orang-orang di sekitarnya. Dan Nico percaya, setiap hewan yang ada di dunia pasti ada predatornya. Rusa bisa dimakan oleh singa. Terus kalau ada manusia, siapa yang memakan manusia?
Semenjak itu, Nico percaya bahwa dia adalah orang yang diturunkan oleh Tuhan yang berkolaborasi dengan iblis untuk menjadi predator manusia. Nico mulai berkeliaran di kuburan katakombe Paris. Waktu itu dia udah balik lagi ke Paris. Kalau biasanya dia cuma datang untuk mendapatkan ketenangan, kali ini dia mulai mengumpulkan barang-barang perintilan-perintilan yang ada di kuburan untuk dia bawa balik ke rumah. Dan rupanya setiap kali mendatangi kuburan, Nico makin merasa dekat dengan iblis. Dia ingin menjadi bagian dan orang yang disayangi oleh iblis. Jadi sepanjang malam, Nico mulai melakukan ritual. Yang awalnya mengumpulkan pernak-pernik yang ada di kuburan, sekarang Nico punya panggilan untuk menggali kuburan-kuburan ini. Melakukan kontak dengan kerangka-kerangka manusia yang sudah membusuk. Membawa pulang beberapa tulang tengkorak untuk dipajang di kamar. Dan Nico semakin yakin, hal-hal yang dia lakukan ini membuat iblis makin menyayangi dia. Waktu Nico berusia 20 tahun, Nico bergabung dengan pasukan militer. Di sini dia mulai mempelajari cara menggunakan senjata. Dan ironisnya, Nico maling satu persatu senjata ini tanpa diketahui. Dan karena emang dari awal nggak punya passion di bidang militer, Nico cuma bertahan selama 1 tahun. Nico merasa bosen, itu bukan dunia dia. Begitu Nico berhenti dari militer, dia langsung kerja di salah satu rumah sakit sebagai petugas kamar mayat. Tempat paling indah dan paling nyaman bagi Nico. Dan bisa kalian bayangin sendiri, apa yang dilakukan Nico di kamar mayat luar biasa, di luar nalar manusia. Aku gak bakal jelasin secara rinci apa aja karena jujur aku juga gak sanggup jelasinnya. Yang jelas, Nico memperlakukan jenazah-jenazah ini layaknya tahanan yang masih hidup. Dia ajak main, ajak ngobrol, dan juga berhubungan. Dan gak ada satupun orang yang curiga, karena itu memang sudah menjadi tugas Nico. Dan kamar jenazah kan selalu ditutup ya. Semua fantasi gilanya terwujud di dalam kamar mayat ini. Yang paling membuat aku kayak bingung, meskipun Nico aneh, gak punya temen, Nico sempat punya pacar. Pacarnya ini juga penggila musik-musik keras. Agak-agak aneh juga. Dan sehari-harinya sang pacar bekerja sebagai kupu-kupu malam. Cara pacarnya mendapatkan pelanggan adalah dari situs kencan online. Dan dari sinilah Nico sadar, ternyata untuk berhubungan dengan orang lain itu sangat mudah. Waktu itu, Nico sudah punya pemikiran gelap untuk menghabisi nyawa manusia. Target pertamanya adalah 3 temannya yang juga bekerja di kamar mayat. Karena 3 orang ini selalu menganggap Nico adalah orang yang aneh. Tapi setiap kali Nico ingin menyerang 3 orang ini selalu aja kesulitan. Jadi Nico memang masih merencanakan. Tapi rupanya keinginannya untuk menghabisi orang lain mulai gak bisa dikontrol. Nico merasa dia harus mencari orang lain. Dan saat itulah dia sadar bahwa dia bisa mendapatkan korban dengan mudah dari situs kencan online. Berhubung Nico paling benci dengan komunitas LGBTQ, dan waktu itu rupanya hubungan sesama jenis sudah marak, Nico punya target baru, yaitu pria-pria gay. Dengan sengaja, Nico masuk ke situs online, pura-pura menjadi pria gay, dan akhirnya berkenalan dengan Thierry Basonye. Setelah agak lama chat-chatan, Nico berhasil meyakinkan Thierry untuk ketemuan. Dan waktu itu Thierry mempersilahkan Nico untuk datang langsung ke apartemennya. Begitu Thierry mempersilahkan Nico masuk, tanpa menunggu lama-lama lagi, Nico langsung melaksanakan aksinya. Thierry dipukul beberapa kali dan akhirnya ditembak. Nico kemudian melakukan penggeledahan di sekitar apartemen Thierry, mencoba untuk mengambil identitasnya, buku cek, tabungan, bahkan memeriksa isi dalam kulkas untuk makan kue. Saat itu Nico percaya, karena dia sudah menghabisi Thierry, berarti energi Thierry sudah masuk ke dalam tubuhnya. Di rumah sakit, Nico juga dipercaya untuk mengambil darah dari bank darah untuk disalurkan ke ruang operasi rumah sakit. Tapi saat Nico melihat darah-darah ini, dia merasa ada energi kuat yang membuat dia ingin meminum semua darah yang dia ambil. Ujung-ujungnya, Nico sering gak mengantarkan darah-darah ini ke rumah sakit. Darah-darah ini justru dia masukkan ke dalam kulkas untuk dia konsumsi. Kadang-kadang Nico juga meminta orang-orang di dalam perkumpulan sesatnya untuk menyediakan darah karena dia ingin meminum darah mereka. Tapi orang-orang yang bahkan tergolong dalam kumpulan aneh ini pun ngerasa Nico kelewatan batas. Nico lagi-lagi dianggap aneh oleh perkumpulannya sendiri. Dan hal inilah yang membuat Nico ingin mencari korban barunya lagi.
Tapi karena terlalu menggebu-gebu, Nico nggak berhati-hati. Nggak lama setelah dia menghabisi Thierry, Nico langsung datang ke tempat rental video untuk membeli beberapa rekaman menggunakan cek dan juga kartu identitas Thierry yang baru saja dia habisi. Yang pada akhirnya membuat Nico dilaporkan oleh sang pemilik rental. Dan inilah yang membuat Nico tertangkap di tanggal 15 November 1994. Awalnya Nico berbohong, dia bilang ke pihak kepolisian dia nggak mengenal siapa itu Thierry. Tapi waktu pihak kepolisian menunjukkan bukti bahwa dia sempat menggunakan kartu identitas Thierry, Nico nggak bisa berkata-kata lagi. Pada tanggal 9 Mei 1997, di pengadilan Nico terbukti bersalah. Meskipun pihak kepolisian percaya Nico punya 6 korban lain sebelum Thierry, tapi Nico nggak pernah mengaku. Dan nggak pernah ada barang bukti yang menunjukkan bahwa Nico adalah pelakunya. Jadi di pengadilan, Nico hanya terbukti bersalah atas kasus pembunuhan Thierry. Dan waktu dilakukan pemeriksaan psikologis, Nico dinyatakan memiliki kelainan psikologis. Nico dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan senjata, penipuan, karena telah menggunakan cek dan juga identitas palsu. Tapi hukuman yang dia terima sangat-sangat singkat, hanya 12 tahun, karena Nico dianggap agak-agak kurang waras. Sayangnya Nico nggak pernah didakwa atas kasus merusak kuburan karena minim bukti. Sedangkan dia yang sering meminum darah manusia juga enggak dihukum karena nggak ada hukumannya, nggak ada undang-undangnya. Ya, bener juga sih, tapi masa iya ada hukuman meminum darah manusia? Saat diproses di pengadilan, karena adanya tanda-tanda bahwa Nico punya gangguan, dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang, ujung-ujungnya hukuman Nico yang tadinya 12 tahun di penjara dipangkas lagi jadi cuma 8 tahun. Pada tanggal 22 Maret 2002, secara resmi Nico dinyatakan bebas. Dia hidup seperti kita-kita, tinggal di kota Paris, dan langsung menjadi orang terkenal yang disebut sebagai The Vampire of Paris. Nico memang dikenal sebagai orang gila, tapi netizen jauh lebih gila karena Nico mulai diundang untuk datang menjadi tamu-tamu di acara televisi, podcast, radio, diliput oleh majalah, yang ujung-ujungnya membuat Nico terkenal dan juga punya banyak uang. Nico bahkan menulis buku dan juga mulai melakukan kerajinan seni. Karya-karya yang dibuat oleh Nico berhubungan dengan hal-hal yang seram, hal-hal yang gelap, mulai dari pelaku-pelaku kasus berantai sampai ke cara untuk memasak manusia. Dan karya-karyanya ini laku, guys. Nico juga mengaku dia sangat ngefans dengan Issei Sagawa, orang yang sama sakit jiwanya dengan dia tapi berasal dari Jepang. Kayaknya kita udah pernah bahas gak sih dulu? Dan berhubung sekarang dia sudah terkenal, Nico berhasil menjalin hubungan pertemanan dengan Issei, yang kebetulan juga nggak masuk penjara atas semua kejahatannya. 2 orang sakit jiwa yang sama-sama bebas. Tapi Nico mengaku semenjak keluar dari penjara dia sudah tobat. Dia sudah nggak mau lagi menghabisi nyawa orang lain, karena dia bilang nggak sepadan antara hukuman dan kebahagiaannya. Nico bilang satu-satunya alasan kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan itu karena dia merasa bahagia aja. Tapi siapa sih yang bisa percaya dengan omongan Nico? Waktu riset kasus ini, memang Nico ini jadi bintang tamu hampir semua podcast dan juga akun-akun YouTube yang membahas tentang diri dia. Memang sih Ruang Gelap juga membahas tentang Nico, tapi kita membahas tentang dia sebagai sebuah awareness, sebagai sebuah kenyataan dan sejarah kelam, bukan untuk mengglorifikasi apa yang dia lakukan. Cuman, sepertinya netizen di Paris cukup mengglorifikasi apa yang Nico lakukan. Itu yang membuat aku bingung, siapa yang sebenarnya lebih gila, Nico atau orang-orang yang menyukai karya seninya? Pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah dia berhak untuk punya kesempatan kedua? Apakah ini adil bagi keluarga Thierry melihat pelaku yang menghabisi anak mereka justru malah sekarang menjadi orang sukses dan terkenal? Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung dan mendoakan Ruang Gelap. Semoga kita semua aman, jauh dari kejadian-kejadian mengerikan, orang-orang yang jahat. And I'll see you guys very soon in the next video. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok aku di sini.
I'll see you guys very soon. Please take care, stay safe, and stay alive.